Sidang terkait dengan kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumolo Wongso sedianya akan berlangsung kembali pada pukul 2. Dua orang saksi nantinya akan dihadirkan oleh kuasa hukum dari Jessica. Di antaranya adalah saksi ahli di bidang forensik, kemudian juga saksi ahli di bidang toksologi. Sebelum kita membahas bagaimana nanti jalannya persidangan yang cukup nantinya mungkin ada fakta-fakta terbaru yang akan dihadirkan oleh para saksi, tetapi kita akan kembali kepada 5 September lalu. Pada Senin lalu kita cukup dikejutkan dengan kehadiran dari Profesor Beng Ong. Seorang profesor di Queensland, Australia ini menyebutkan bahwa sebenarnya Mirna tidaklah meninggal dunia karena sianida. Ada sesuatu fakta bahwa seseorang bisa meninggal dunia karena sianida adalah ketika seseorang mengalami kejang-kejang dan kemudian lambungnya positif, empedunya positif, dan liver atau hatinya pun positif mengandung sianida. Saya telah bersama seorang ahli, yaitu dosen aktif juga di beberapa universitas di Indonesia, yaitu Dr. Agus Nur Hadi. Dr. Agus Nur Hadi, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selamat siang. Melihat perkembangan persidangan yang sudah 19 kali bersidang. Kemarin kita coba melihat kembali bahwa Profesor Beng Ong, yaitu ahli patologi, menyebutkan seseorang bisa meninggal apabila mengandung 1000 mg sianida di dalam perutnya. Betulkah seperti itu di bidang kimia? Baik, Mbak Dita, saya akan sampaikan. Selamat siang. Baik Pak, langsung saja. Iya, Mbak Dita. Jadi dalam konteks saya sebagai ahli kimia, saya ingin mengatakan demikian. Kalau ada sebuah deret angka 2, 4, 6, kemudian tidak tahu, kemudian 12, maka sudah bisa kita pastikan deret ukur dia. 2, 6, ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dalam analisa ilmu kimia juga sama. Ketika ada input, prosesnya di awal sudah kita ketahui. Di tengah misterius, di sini kita banyak perdebatan, banyak ahli mendebatkan tentang dari mana racun sianida ada, tapi outputnya sudah bisa dibaca. Maka seorang ahli ilmu kimia bisa merunut ke belakang dari mana datangnya sianida itu. Kita tahu bahwa semua informasi tentang kematian, ya, Mirna ditandai dengan semuanya semuanya menunjukkan identitas dia keracunan sianida. Ditambah lagi lambungnya pun mengandung sianida. Kalau kita mengenal apa itu sianida, CN-min itu C-nya punya pasangan elektron yang sangat kuat, memberikan elektronnya sepasang kepada apa saja yang ditemui dalam proses melalui dari mulai kerongkongan sampai ke lambung. Baik, kalau dilihat dari Mirna waktu itu, ketika sudah dipastikan bahwa Mirna di lambungnya mengandung sianida 0,2 mg, kita mau mengkomparasi antara Profesor Beng Ong yang mengatakan bahwa seseorang bisa meninggal dunia dengan 1000 mg. Sementara 0,2 mg tidak memungkinkan seseorang meninggal gara-gara sianida. Bagaimana pandangan Anda? Saya punya pandangan 0,2 mg itu ada di lambung. Bagaimana proses mulai dari masuk ke lidahnya sampai ke lambung. Ini kan perjalanan yang relatif panjang. Bagi senyawa CN-min atau sianida, ini proses langsung bereaksi. Maka tidak heran setiap mereka yang kena sianida di kulit, silahkan di mana saja, apalagi di mulut, langsung bereaksi dan menyerang apa saja yang disebut dengan donor elektron yang sangat kuat. Jadi ketika sianida itu masih ditemukan di dalam lambungnya, bayangkan betapa banyaknya yang diminum. Kalau 0,2 mg itu sudah cukup mematikan seseorang, atau mungkin lebih kecil dari 0,2 mg pun sudah bisa membuat orang menjadi... Sudah, apalagi ditemukan di dalam lambung. Baik. Artinya yang dikonsumsi Mirna lebih besar dari 0,2 mg. Baik. Ya. Nah, melihat juga persidangan yang lalu bahwa sebenarnya kita tetap berkaca kepada persidangan yang lalu karena ini cukup berbeda. Profesor Beng Ong mengatakan dengan adanya hasil negatif di empedu, negatif pula di hati, ini sudah menandakan bahwa seseorang juga tidak akan mungkinlah positif sianida. Oke. Bayangkan bagaimana reaksi sianida demikian cepat. Dia 900 kali kecepatan reaksi dengan oksigen. Kalau kita bandingkan dengan standar hemoglobin take in O2, kemudian release CO2.
Coba bayangkan sekarang cyanida masuk 900 kali kekuatannya ketika bereaksi dengan hemoglobin. Baik. Nah, berarti kecepatan terproses ya, bagaimana ya katakanlah definitif Mirna sudah tidak ada, itu menghentikan semua proses metabolisme. Jadi bagaimana kita bisa cari di hati, di lambung, di hati atau di ekskresi yang lain, di kuku, di rambut, bahkan di urin, di ekses sudah berhenti. Tetapi ada yang menarik kalau kita mau kejar. Datangnya dari siapa peminum kedua, walaupun kecil, Hani. yaitu Hani. Nah kalau Hani yang dikejar, dicari darahnya, urinnya atau fesesnya, sangat mungkin ada cyanida atau CNS dari hasil metabolisme karena orangnya masih hidup. Walaupun waktu itu cuma hanya sekedar di lidah saja, Betul. kemudian langsung diludahkan Iya. atau dimuntahkan. Nah, kalau dimuntahkan tidak bisa deteksi. Tapi kalau sempat diminum, ya itu bisa deteksi. Untuk kadar 0,2 mg kemudian negatif di hati dan empedu. Ya. Ini karena kan sudah meninggal dunia pada saat tiba. Ya. Ini juga menjadi proses yang ada saling keterkaitan. Negatif ini muncul karena pada saat itu Mirna dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Itu betul? Ya, betul. Berarti ketika meninggal dunia itu kan dalam hitungan menit sebelum sampai pun udah meninggal. Berarti semua proses metabolisme terhenti. Ketika proses metabolisme terhenti, maka tidak terjadi lagi distribusi lebih jauh sampai ke hati misalnya. Dan ingat, kita punya dua organ tubuh untuk membersihkan racun. Satu hati, yang kedua ginjal. Hati adalah semua zat yang larut dalam lemak, sedangkan ginjal yang larut dalam air. Jadi kalau dia masih berupa CN, artinya CN-, cyanida, dia akan dicerna, detoksifikasi dalam bukan di hati, tapi di ada dua ya, ada ginjal dan empedu. Ya, ginjal, hati larinya ke empedu. Tapi kalau ginjal yang larut dalam air. Nah ini dua-dua bisa diperiksa kalau masih dalam keadaan hidup. Betul. Nah, artinya kalau waktu itu ada permintaan otopsi dan kemudian keluarga enggan memproses lebih lanjut untuk otopsi, sebenarnya otopsi itu sia-sia dong kalau misalnya memang betul-betul diotopsi karena semua sudah dalam keadaan meninggal dunia, tidak aktif kembali organ tubuhnya. Tapi semua proses kan masih berlanjut. Berhenti di lambung katakanlah. Nah, berarti kita telusuri aja dalam waktu menit tadi metabolisme apa proses yang terjadi intake di dalam tubuh Mirna, ya itu bisa ditelusuri. Apakah di usus sampai sebelum masukin atau sampai di kerongkongan atau sampai ke ginjal saja, itu bisa ditelusuri. Jadi memang fungsi otopsi itu ingin menetapkan banyak hal. Satu, status kematiannya di mana, apa penyebabnya, berapa kadar yang akan mempengaruhi kematian itu, dan seterusnya. Kasus kematian cyanida itu hitungannya hampir boleh dikatakan tidak lebih dari 5 menit sudah selesai. Untuk mengambil sebuah kesimpulan, apa yang Anda lihat dari semua proses persidangan, melihat dari kasus kematian dari Mirna? Saya terusik sekali karena bidang saya adalah kimia. Pernyataan bahwa kalau tidak ada tiocyanat dalam metabolisme, maka tidaklah membuktikan adanya cyanida. Sekali lagi, proses metabolisme cyanida menjadi tiocyanat adalah proses 4 jam. Metabolisme itu paling cepat 4 jam. Bayangkan, artinya orang itu harus bertahan hidup selama 4 jam baru kita bisa deteksi metabolisme itu. Nah ini hanya terjadi mereka yang keracunan cyanida secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Maka mekanisme metabolisme itu bisa deteksi. Sedangkan untuk Hani tidak mungkin itu deteksi. Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Agus Nugroho atas Sama-sama. informasinya dan semoga ini menjadi catatan penting juga walaupun Bapak belum pernah dihadirkan di dalam persidangan untuk jaksa penuntut umum. Terima kasih atas waktunya dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan kembali cuplikan